Pemirsa, Anda menyaksikan Investor Daily Talk, program yang akan menghadirkan perbincangan bersama narasumber-narasumber ternama dan berkompeten. Bersama saya Puja Lestari, inilah Investor Daily Talk selengkapnya. IDTV, Inspirasi Investasi. Sektor pangan dan pertanian merupakan salah satu sektor kunci dalam pendukung pemulihan ekonomi nasional, terutama untuk mendorong ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis. Diketahui sepanjang tahun 2023, sektor pertanian dan agribisnis diterpa oleh berbagai macam tantangan, seperti krisis iklim, perang global, hingga kenaikan harga. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan hingga tahun 2023, sektor pertanian masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. 12,% PDB dikontribusikan oleh sektor pertanian. Sementara itu, sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 29,3%. Namun di sisi lain, hasil sensus pertanian 2023 BPS yang dirilis 4 Desember ini menunjukkan kondisi pertanian di Indonesia tidak banyak berubah selama 10 tahun terakhir. Mulai dari mayoritas didominasi oleh tenaga kerja tua hingga masih minim menggunakan teknologi. Usaha pertanian perorangan di Indonesia juga turun hingga 7,42%. Dari catatan sensus pertanian 2013 yang masih sebanyak 31,71 juta, usaha pertanian kini tercatat menjadi 29,36 juta. Data lain juga menunjukkan bahwa petani usia produktif 35 hingga 44 tahun turun drastis. Dari catatan 2013, sebanyak 26,34%, kini hanya 22,08%. Sedangkan usia 55 sampai 64 tahun justru meningkat drastis selama 10 tahun terakhir. Kenyataan ini tentunya dapat menjadi basis untuk kebijakan publik yang berkelanjutan, seperti perlu ada insentif hingga pendampingan untuk melahirkan petani modern yang dapat memanfaatkan teknologi atau mekanisasi. Lebih jauh lagi kita akan berbincang terkait outlook pangan dan agribisnis bersama Bapak Dida Gerdera, Deputi 2 Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian. Halo, selamat siang Pak Dida. Apa kabar Pak hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Mbak Puja? Baik, hari ini saya juga baik. Pak Dida, kita tadi melihat bahwa dalam data sensus pertanian yang dirilis oleh BPS, usaha pertanian perorangan selama 10 tahun terakhir ini menurun menjadi 7,42%. Kalau dari kacamata Bapak, kira-kira apa alasan yang menyebabkan usaha pertanian ini menurun? Ya, terima kasih Mbak Puja. Jadi pertama memang sektor pertanian ini mengalami tantangan yang cukup besar ya, Mbak. Jadi tentu berkompetisi dengan sektor lain yang terus berkembang dan juga ada beberapa hal yang kalau kita lihat dari sisi positifnya gitu ya, artinya penurunan dari tenaga kerja itu karena sebagian sudah dilakukan mekanisasi gitu ya, kemudian juga tingkat produktivitas juga sudah meningkat gitu ya. Namun di sisi lain juga perlu kita akui sektor pertanian ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan sektor lain. Gitu. Artinya mungkin dengan industrialisasi yang itu juga artinya merupakan keberhasilan perekonomian Indonesia itu terus meningkat. Gitu. Nah, berdasarkan data statistik tersebut, tentu ini menjadi concern pemerintah dan juga concern dari kita semua bagaimana kita merevitalisasi lagi sektor pertanian ini untuk menjadi primadona kembali, terutama buat kalangan muda kita ya. Baik, ini artinya dari pemerintah juga melihat perlu ada revitalisasi ataupun langkah-langkah untuk memajukan sektor pertanian. Pak Dida tadi menyebut bahwa salah satu tantangannya ialah kurangnya anak muda yang bergerak di sektor pertanian ini. Dan memang dari data yang kami dapatkan, usia orang yang bekerja di sektor pertanian ini juga didominasi ya Pak ya, di atas 45 tahun. Kalau Bapak melihat usia atau proporsi dari petani ini bagaimana? Apakah memang sudah terdistribusi dengan rata atau masih kurang adanya petani yang masih muda? Kalau saya melihat masih relatif kurang ya.
tentu kalau kita lihat selain keberhasilan industrialisasi di kita juga di sektor manufaktur dan sektor-sektor lainnya. Ya. Nah, sekarang ada sektor yang mungkin sangat diminati kalangan muda kita gitu ya, yang aktif di dunia digital, Oke. ekonomi kreatif. Nah, tentu ini bukan kita menghambat sektor lainnya, tapi Ya. harus kita lihat dari sektor pertanian itu sendiri bagaimana kinerja, kemudian juga hal-hal yang mendukung gitu ya untuk anak muda kita bisa minat kembali gitu ya untuk bekerja di sektor pertanian. Ya. Ya, pertanian itu sesuatu hal yang fun dan juga menghasilkan gitu. Nah, ini yang kedepannya ini kita akan mengakselerasi lagi beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan mendukung generasi-generasi muda kita untuk bisa terlibat aktif kembali secara lebih masif di sektor pertanian ini. Baik, kalau dari Kemenko Perekonomian ini apakah sudah ada rencana atau roadmap yang akan dilakukan untuk menarik banyaknya anak muda untuk bergerak di sektor pertanian, Pak? Ya, kita sedang menyusun roadmap, fine tuning lagi gitu ya bisa dibilang, karena kita sudah punya roadmap. Nah, cuman tentu kan roadmap itu perlu kita update setiap saat. Nah, misalnya untuk di sektor komoditi gula misalnya, kita sedang menyusun roadmap bagaimana swasembada gula. Nah, kalau misalnya swasembada gula ini akan kita kejar, tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang lebih terampil, inovasi-inovasi. Nah, tentunya itu kita harapkan dari generasi muda. Begitu juga dengan sektor-sektor lainnya yang sekarang sudah mulai menggunakan teknologi digital gitu ya. Jadi dengan smartphone yang kita gunakan sehari-hari juga bisa mengendalikan bagaimana kita bercocok tanam gitu ya. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang akan coba kita promosikan ke depan. Nah, mudah-mudahan dengan kerjasama pihak media ini bisa lebih cepat lagi gitu ya, penularannya gitu. Baik, Pak Dida, kalau kita lihat ini kan salah satu kurangnya petani muda yang bergabung di sektor pertanian ini karena banyak mahasiswa-mahasiswa yang jurusan pertanian justru menganggap bahwa sulit untuk mencari kerja di bidang ini. Apakah ini memang tidak adanya match antara demand dan juga supply dari lapangan kerja di bidang pertanian? Nah, ini memang debatable ya, artinya bukannya sulit ya, tapi mungkin sebagian anak muda kita tuh melihat sektor lainnya tuh lebih menarik gitu ya. Oke. Ya kalau kita lihat kan tetap sebagai negara berkembang gitu pada umumnya orientasinya kan ke perkotaan, ke urban ya, dibandingkan ke desa gitu. Nah, ini yang coba kita kita promosikan, kita edukasi lagi ke generasi muda kita, karena ya kedepannya tantangan di sektor pertanian ini kan adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan ya. Artinya kita bagaimana bisa meningkatkan produktivitas kita sehingga ketahanan pangan tetap terjaga, dan juga yang paling penting kita dulu punya pengalaman banyak hal yang kita lakukan itu secara swasembada ya. Nah, ini kedepannya juga kita harapkan seperti itu. Baik, tapi di sisi lain kita tahu bahwa sektor pertanian ini masih berkontribusi sekitar 12,4% pada PDB. Oleh karena itu kita tahu ya Pak ya, kalau misalkan sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor yang penting. Pak Dida, saya akan bertanya lebih lanjut terkait dengan bagaimana strategi untuk memodernisasi pertanian, mengingat kontribusinya sangat tinggi kepada PDB. Namun usai jeda, Pak Dida, pemirsa Investor Daily Talk akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami dalam Investor Daily Talk. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Pak Dida Gerdera, Deputi 2 Kemenko Perekonomian. Pak Dida, kalau tadi kita sudah berbicara bagaimana salah satu strateginya ini adalah membuat sektor pertanian lebih menarik di mata para angkatan usia muda. Tadi kita melihat bahwa dari data BPS 66% ini didominasi oleh petani berusia di atas 45 tahun ya Pak ya. Nah, dengan banyaknya petani yang lebih dari 45 tahun ini, apakah hal ini mempengaruhi kinerja dari pertanian Pak? Tidak secara langsung gitu ya, terkait dengan pertanian, karena belum ada
eh, semacam kajian mendalam gitu ya, Ya. apakah kelompok umur ini menentukan produktivitas seperti itu gitu ya. Hmm. Tapi tentu ada usia biologis yang tidak bisa ditawar. Tapi kalau memang masih masuk usia produktif, itu belum ada penelitian apakah yang lebih muda atau yang lebih tua itu lebih produktif mana gitu. Tapi jadi karena saya pikir lebih banyak apa namanya dari bagaimana manajemen atau pengelolaan pertanian itu sendiri dan juga hal-hal mendukung lainnya, misalnya bibit, kemudian juga Ya. akses terhadap dukungan-dukungan seperti pupuk dan seterusnya, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini diperlukan adanya kajian yang lebih lanjut ya Pak ya untuk melihat apakah usia Ya, berbanding terbalik atau justru berbanding lurus dengan kinerja dari pertanian. Tapi Pak Dida, di sisi lain ini salah satu strategi pemerintah adalah untuk memodernisasi sektor pertanian. Sementara kita tahu, kita bisa berasumsi kalau petani yang di atas usia 45 tahun ini lebih sulit untuk bekerja dengan teknologi yang baru. Nah, apa rencana dari pemerintah untuk memastikan bahwa teknologi terbaru ini tetap diterapkan di sektor pertanian? ya, yang teknologi kan ada bermacam-macam ya. Yang Ya. paling mendasar itu mekanisasi juga kan. Ini juga masih tetap kita perlu sebar secara merata di seluruh area di Indonesia. Kita punya alat dan mesin pertanian dan kita juga kembangkan juga kredit usaha rakyat khusus untuk Alsintan ini. Jadi itu yang pertama. Nah, yang Ya. mungkin tadi kesulitan tuh sekarang kan dikenal dengan smart agriculture gitu yang menggunakan smartphone untuk membantu eh, apa namanya bagaimana kita bertaninya ya. Nah, itu mungkin yang masih sedikit kendala di apa namanya di mungkin untuk yang usia yang lebih senior katakanlah seperti itu. Ya. Tapi mungkin kita kalau melihat kita punya pengalaman kemarin dalam hal mengatasi pandemi, kita kan punya seperti peduli lindungi gitu ya. Nah, itu kan sedikit banyak kita sudah mengedukasi masyarakat kita bagaimana kita menggunakan handphone, Ya. smartphone-nya itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya ke depannya kita harapkan juga seluruh petani bisa memanfaatkan teknologi digital ini dengan lebih baik gitu. Baik. Pak Dida, kalau kita berbicara tentang, tadi kita berbicara bagaimana usia ini belum dipastikan ya bisa mempengaruhi terhadap sektor pertanian atau tidak. Kita tahu Pak, ekspor komoditas pertanian di semester pertama 2023 ini mencapai angka 21,2 juta ton secara volume. Dan kalau secara nilai 2,29 triliun. Namun kita tahu bahwa ada regulasi dari Uni Eropa, yaitu Undang-Undang Anti Deforestasi yang dianggap merugikan petani Indonesia. Langkah pemerintah untuk mengantisipasi kerugian ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama kita melalui jalur diplomasi ya, artinya sekarang kita membentuk tim dengan negara-negara yang kurang lebih memiliki kesamaan seperti Malaysia gitu ya untuk Ya. komoditi kelapa sawit. Nah, kita melakukan dialog dengan Uni Eropa. Nah, tentu juga kita mempersiapkan hal-hal yang bisa mendukung regulasi tersebut ya. Ya. Nah, yang tentu kalau kita tarik secara garis lurus hal ini memberatkan. Nah, namun ya tadi kita mencoba bagaimana hal ini bisa direlaksasi gitulah oleh Uni Eropa, tapi saat yang bersamaan juga kita menata diri. Nah, seperti salah satu yang dipersyaratkan oleh EUDR gitu ya, yang tadi mungkin dimaksud oleh Mbak Puja itu kita juga sekarang lagi melengkapi kebijakan-kebijakan kita, salah satunya melalui pengembangan dari Indonesia Sustainability Palm Oil. Jadi kita mengembangkan sertifikasi yang bisa membantu apa namanya perusahaan perkebunan kita dan juga yang terpenting adalah masyarakat petani kita ya. Jadi di sini juga nanti akan didukung bagaimana yang salah satu persyaratan EUDR itu adalah traceability-nya. Jadi dalam satu produk itu bisa ditelusuri sampai ke hulu bagaimana apakah proses produksinya itu secara berkelanjutan atau tidak. Nah, ini yang sedang kita kerjakan juga. Jadi ada dua track gitu ya. Ya. Tentu hal yang baik yang menjadi itu kan menjadi semacam driver buat kita untuk memperbaiki diri.
Tapi tentu kita memerlukan waktu untuk kesiapan tersebut. Nah, itu yang kita lakukan diplomasi secara intensif dengan pihak Uni Eropa. Baik, Pak Dida, salah satu hal yang juga dibicarakan dalam EUDR ini ialah pertama, undang-undang ini tidak mengakui standar nasional sawit ISPO dan juga EUDR ini menetapkan Indonesia sebagai negara yang high risk. Untuk sekarang pembicaraan untuk dua elemen ini sudah mengarah kemana, Pak? Apakah sudah ada hasilnya? Ya, untuk ISPO tadi seperti yang saya sampaikan sudah kita revitalisasi, tadi kan kita kembangkan yang sebelumnya ISPO itu belum menyentuh ke hilir, sekarang kita sudah akan menyentuh ke hilir sehingga traceability-nya tadi lebih terjaga gitu, lebih terjamin. Kemudian juga yang sebelumnya untuk mendapatkan sertifikasi itu belum ada bantuan pemerintah. Nah, sekarang kita akan menghadirkan lebih peran dari negara. Jadi hal-hal ini yang kita kembangkan untuk mengantisipasi EUDR. Nah, tentu kita setelah ISPO ini kita akan komunikasikan secara optimal lah ke seluruh negara-negara, terutama negara-negara Eropa, supaya ISPO ini bisa diterima gitu. Baik, Pak Dida, kita tahu bahwa di tahun ini El Nino ini kan juga menyebabkan krisis pangan ya. Kalau Pak Dida melihat dari sepanjang tahun 2023 ini, apakah ada catatan-catatan yang bisa menjadi pelajaran untuk Indonesia menghadapi kekeringan ke depannya? Ya, tentu. Nah, ini yang perlu kita jadikan pembelajaran, karena ketika El Nino ini melanda kita dan juga beberapa negara lainnya, tentu kebutuhan-kebutuhan kita ini yang selama ini kita produksi itu mengalami penundaan lah. Kalau kita tidak ingin menyebut gagal panen, ada beberapa penundaan musim tanam gitu ya, karena tadi kekeringan. Nah, di sisi lain untuk memenuhi kebutuhan nasional kan dengan terpaksa kita mengimpor gitu ya. Nah, impor juga di semester kedua kemarin itu kita mengalami hambatan karena negara-negara lain juga melakukan pembatasan gitu ya, melakukan moratorium untuk tidak mengekspor dari negaranya. Nah, ini menjadi pembelajaran, oleh karenanya sekarang kita lagi menyusun roadmap untuk komoditi-komoditi yang strategis itu kita bisa memenuhinya secara swasembada gitu. Nah, ini yang ya tentu ini tidak bisa kita realisasikan dalam setahun 2 tahun ya. Tapi minimal kita udah punya roadmap-nya dan ini juga sudah didukung oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait. Baik, berarti salah satu yang sedang direncanakan pemerintah ini juga membuat roadmap agar nantinya bisa swasembada pangan ya Pak ke depannya. Pak Dida, salah satu hal yang juga didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini juga hilirisasi di sektor pertanian. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan hilirisasi di sektor pertanian agar bisa menjadi penopang perekonomian tanah air? Ya, nah terima kasih diingatkan ya. Jadi terkait dengan ISPO juga salah satu hal yang kita tekankan itu adalah hilirisasi. Mungkin beberapa tahun ke belakang kita masih banyak mengimpor CPO ya, tapi terakhir ini kita sudah lebih banyak produk jadi gitu. Jadi kita sudah mengembangkan beberapa kebijakan untuk mempromosikan, mendorong agar hilirisasi ini bisa berkembang secara lebih baik lagi gitu. Itu semua dari mulai tadi kelapa sawit, kemudian juga produk terkait susu misalnya, kemudian juga rumput laut, kemudian hampir di semua gitu, termasuk beras juga sekarang kita produk-produk yang bisa diproduksi oleh industri gitu ya, kita dorong. Baik, Pak Dida, kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan industri argo ke depannya dan bagaimana target serta outlook dari pemerintah untuk sektor pertanian pada tahun 2024. Namun usai jeda, Pak Dida, pemirsa kami akan kembali, tetaplah di Investor Daily Talk.
Sama kami di Investor Daily Talk. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Dida, Deputi 2 Kemenko Perekonomian. Pak Dida, tadi kita sudah mendiskusikan terkait dengan saat ini pemerintah sedang mendorong hilirisasi seperti kelapa sawit, rumput laut, produk susu, dan juga produk lainnya. Selain itu Pak, Presiden juga mendorong untuk ekspor barang olahan. Bagaimana dengan sektor pertanian saat ini? Ya, tadi artinya kita kan mendorong hilirisasi, artinya itu perpindahan dari sektor pertanian ke sektor industri gitu ya. Ya. Nah, jadi semua komoditi kita dorong seperti misalnya tadi sudah saya sampaikan kita akan mencapai kita memiliki target untuk mencapai swasembada gula gitu ya dalam waktu beberapa tahun ke depan. Nah, kita harapkan industri makanan minuman lah yang terkait dengan gula ini bisa kita dorong gitu ya. Jadi kan kita juga produsen kakao dan produk-produk lain. Nah tentu ini harus seiring gitu ya dengan hal tersebut. Nah tadi juga produk yang kita bisa bilang konvensional misalnya beras, jadi padi. Nah ini juga kita mulai dorong ke industri seperti rice crackers kayak gitu kita. Nah kemudian juga yang sering dibilang oleh Bapak Presiden terkait dengan rumput laut juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan. Nah tentu juga ada komoditi-komoditi kita yang menjadi bahan pendukung dari industri gitu ya, seperti garam, karena garam konsumsi dengan garam kebutuhan industri itu berbeda gitu. Nah jadi kita perlu ada 1 atau 2 tahapan lagi sentuhan teknologi sehingga garam-garam rakyat yang dihasilkan itu bisa memenuhi standar spesifikasi dari industri. Nah ini semuanya ini kan memerlukan masing-masing roadmap, tapi roadmap ini akan terintegrasi gitu ya, karena tidak bisa bergerak sendiri. Seperti tadi Mamin ya tentu akan didorong berkaitan dengan industri kakao misalnya, kemudian juga bagaimana kita meningkatkan selama ini jagung misalnya hanya untuk pakan dan kebutuhan konsumsi lainnya, kita bisa dorong juga lebih ke hilir juga gitu. Nah ini yang akan kita kerjakan dalam waktu dekat. Ya. Sejauh ini apakah ada tantangan Pak atau kendala dalam mengekspor barang olahan ini? Ya, yang pertama tentu terkait dengan competitiveness ya. Jadi kan kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Nah, yang kedua tadi artinya bagaimana kita bisa memenuhi kecukupan kebutuhan yang utama gitu ya, seperti beras kan tentu kita tetap harus mengutamakan kebutuhan konsumsi. Nah, oleh karenanya kan kita harus meningkatkan terus nih produktivitas sehingga ada sebagian yang bisa kita dorong untuk sektor industri. Nah untuk kelapa sawit juga kita kan dorong salah satu hilirnya itu adalah untuk menjadi bahan bakar minyak nabati ya. Nah ini mungkin kita banyak yang tidak sadar, tapi solar yang kita subsidi itu 35%-nya itu kan dari kelapa sawit kan. Kita udah menerapkan B35 sekarang. Nah kedepannya juga nanti kita akan kembangkan yang lebih hilir lagi dari kelapa sawit ini adalah untuk misalnya untuk sustainability aviation fuel gitu ya, bioaftur. Yang kemarin kita sudah melakukan penerbangan komersil untuk J24 2.4 ya, atau baru 2,4% campurannya. Nah ini semua kita akan kembangkan dan kita perlu hati-hati supaya tidak terjadi, artinya ada persaingan antara kebutuhan untuk pangan dan juga kebutuhan untuk energi misalnya ya. Nah ini yang kita berjalan terus, tapi tetap beberapa koridor itu harus kita seimbangkan lah. Ya, baik. Salah satu bagian dari hilirisasi pertanian ini juga terkait dengan agroindustri, Pak, yang saat ini semakin berkembang. Apakah agroindustri ini justru menjadi ancaman untuk para petani atau justru kesempatan baru? Nah, ini justru merupakan kesempatan baru ya, karena dengan adanya agroindustri ini kan setiap komoditi tadi itu akan memiliki nilai tambah ya. Dan nilai tambah ini tentunya harus berdampak terhadap petani tadi ya. Kalau dia dengan 1 hektar yang sebelumnya menjadi
bahan mentah, itu dia mendapatkan sekian gitu ya. Tapi ketika itu berproses lebih lanjut, seharusnya kan per hektar yang dia kerjakan atau yang dia miliki itu akan memberikan nilai tambah juga buat si para petani ini. Nah ini yang kita dorong supaya apa namanya redistribusi manfaatnya itu ke semua pihak gitu ya, terutama ke petani kita. Baik, Pak Dida, tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana saat ini sektor pertanian dihadapkan pada peluang baru seperti seperti hilirisasi dan juga agroindustri. Namun di sisi lain kita tahu bahwa usaha pertanian tadi menurun ya Pak ya, jika kita lihat dari data BPS. Apakah dengan adanya semua kondisi tersebut saat ini Indonesia masih bisa disebut sebagai negara agraris? Ya, tentu karena sebagian besar tetap kebutuhan pangan, kebutuhan produk pertanian kita tuh disediakan oleh kita sendiri. Tapi memang kita tidak menutup mata, ada sebagian yang kita dapatkan dari luar ya. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Memang kalau kondisi tahun ini kan sedikit berbeda ya, penurunannya cukup terasa katakanlah seperti itu karena pengaruh El Nino tadi. Tapi mudah-mudahan tahun depan dan tahun-tahun seterusnya kita bisa terus meningkatkan produktivitas pertanian ya. Tantangan di kita ini kan lebih ke bagaimana produktivitas pertanian ini lebih meningkat gitu ya. Karena kalau dari sisi kebutuhan lahan tentu kita apa namanya ya lahan di kita sudah relatif terbatas. Jadi apa namanya intensifikasi yang lebih kita kedepankan. Baik, ini artinya Indonesia masih jadi negara agraris, namun pemerintah masih mempunyai PR untuk menarik minat generasi muda ke sektor pertanian, mendorong modernisasi pertanian, mendorong hilirisasi dan juga agroindustri untuk menjadi peluang baru dan tentunya menyiapkan roadmap swasembada pangan agar dapat mengatasi El Nino. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya hari ini Pak Dida Gerdera, Deputi 2 Kemenko Perekonomian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, selamat kembali beraktivitas.